Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga. Yang kami hormati Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani, Bapak Arief Mulyadi, beserta para jajaran direksi PT PNM. Yang kami hormati para pejabat Eselon 1 beserta staf khusus Menteri di lingkungan Kemen PPPA. Hadirin sekalian, baik yang hadir secara langsung maupun yang telah bergabung secara virtual, yang kehadirannya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya pada hari ini, Kamis tanggal 29 Desember 2020, kita dapat bersama-sama menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PT Permodalan Nasional Madani. Sebelum kita masuk pada rangkaian acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak David. Kepada Bapak David, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membantu doa ini secara Islam. Astagfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa ummati azmain. Ya Rabbana ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillah ya Allah, pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PT Permodalan Nasional Madani Persero tentang peran serta perempuan pelaku usaha ultramikro dan mikro dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, rahmatilah dan berkahilah setiap langkah dan perbuatan kami ya Allah,
dalam mengemban amanah sehingga bernilai ibadah. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis. Ya Allah, dengan adanya MOU ini, semoga membuat kami semakin istiqomah, mengabdi kepada bangsa, agama, dan negara, untuk mewariskan mata air, bukan air mata. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shagiran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang mujib, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, perlu diketahui sebelumnya bahwa nota kesepahaman ini antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PT Permodalan Nasional Madani, antara lain tentang peran serta perempuan pelaku usaha ultramikro dan mikro dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun maksud nota kesepahaman ini sebagai landasan para pihak dalam mempersiapkan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati oleh para pihak. Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerjasama para pihak dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan, dan penyediaan akses permodalan bagi perempuan usaha ultramikro dan mikro. Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha ultramikro dan mikro terkait 5 isu prioritas Kementerian PPA, serta penyediaan dan pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi berkaitan dengan perempuan pelaku usaha ultramikro dan mikro. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani kepada Bapak Arief Mulyadi, dipersilakan. Izin saya lepas masker, agak jauhan kan. Asik. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi juga Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang kalau boleh kami istilahkan keluarga besar PNM adalah ibu ini adalah ibunya AO PNM Mekar. Karena di hari kerja ketiga ya Bu ya, di hari kerja ketiga beliau dilantik selaku Menteri PPPA, di hari kelima setelah diumumkan oleh Bapak Presiden selaku Menteri PPPA RI, beliau secara khusus kami mendapatkan kehormatan, beliau hadir dan berkunjung langsung ke kantor. Saat itu kami todong, Bu, Ibu jadi ibunya AO dan bersedia. Puji Tuhan, puji syukur, ini satu kebanggaan buat kami. Dan kebanggaan juga buat para seluruh AO PNM Mekar yang ada di saat ini ada di 34 provinsi. Pak Sesmen, para eselon 1, eselon 2, Kementerian PPPA, kolega saya Pak Catur, Pak Gunadi, rekan-rekan PNM, dan seluruh peserta kegiatan siang ini, yang baik yang virtual maupun yang hadir. Pertama-tama izinkan saya mengingatkan diri saya dan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya ridho, karena hanya perkenan dan kemudahan yang diberikannya kita semua dapat berkumpul di sini. Satu hal yang paling rasakan adalah dalam keadaan sehat dan bahagia. Karena sehat menjadi penting pada situasi seperti sekarang.
Bu Menteri yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkan sebuah kehormatan untuk melakukan penandatangan MOU siang ini. Walaupun tadi yang saya sampaikan dari hari kerja ketiga Ibu sudah langsung mendatangi kami, ini semua sudah berjalan. Koordinasi, kerjasama, dan kegiatan-kegiatan di lapangan yang dikoordinasikan antara PNM dengan Kementerian PPPA sudah berjalan. Namun sebagai sebuah entitas resmi, Kementerian PPA sebagai sebuah kementerian dan kami sebagai perseroan dan BUMN memang layak bahwa kerjasama ini kita tuliskan dalam sebuah MOU. Dan semoga MOU ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa ada kerjasama, ada koordinasi yang dibangun antara PNM dan Kementerian PPPA. Saat ini PNM per hari ini yang relevan dengan tugas dan tupoksi dari Kementerian PPA, per hari ini kami mengelola 7.830.000 nasabah aktif PNM Mekar. Yang 100% perempuan. Nah ini gak ada lagi kementerian yang terkait langsung, pasti Kementerian PPPA. 7.830.000 itu tersebar di lebih dari 4.500 kecamatan dan lebih dari 425 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Masih panjang perjalanan tugas yang kami harus penuhi. Karena Bapak Presiden Republik Indonesia jauh-jauh hari sudah, walaupun dimulai dari angka yang kecil yang disampaikan ke kami, 2019 Pak Arief 6 juta. Puji syukur bisa kami lampaui 6.043.000 waktu itu. Nah, 2020 belum sempat beliau menyebut angka. Ada di awal tahun beliau ada 2 kali kunjungan ke nasabah PNM Mekar. Kemudian ya kita semua bangsa dan negeri ini menerima ujian datangnya pandemi COVID yang juga dialami seluruh dunia. Jadi belum sempat terucap. Tapi di 28 September kemarin, kebetulan saya dipanggil langsung menghadap ke istana, mendampingi Pak Menteri BUMN dan Menteri Koperasi. Beliau sudah menyampaikan, Pak Arief usahakan di 2021 paling tidak ada 10 juta nasabah PNM Mekar. Di 2024 paling tidak ada 15 juta nasabah aktif PNM Mekar. Kalau sudah 15 juta ibu atau perempuan yang kami biayai, kami dampingi, kami berdayakan, ini sudah merefleksikan perempuan Indonesia mungkin ya. Kalau dibandingkan terutama di strata masyarakat prasejahtera. Menerima tugas ini ya gembira buat kami, suatu kegembiraan dan kehormatan karena dipercaya untuk melaksanakan amanah dan tugas ini. Tapi berikutnya baru gimana caranya ya. Dan apa yang akan kami berikan kepada para perempuan Indonesia ini. Kalau cuma sekedar pembiayaan semua lembaga bisa memberikan. Kalau cuma sekedar mengumpulkan mungkin siapapun bisa melakukan. Atau PNM sendiri pun bisa melakukan. Tapi bagaimana memberikan nilai tambah kepada para perempuan Indonesia ini yang kami tidak mungkin bisa lakukan sendiri. Dan rasanya memang sudah tepat. Jadi yang Maha Kuasa memang sudah mengatur. Ibu Bintang Puspayoga selaku Menteri PPPA di hari kerja ketiga beliau selaku Menteri PPPA hadir di tengah-tengah kami dan menyampaikan komitmen, harapan, dan keinginannya untuk membantu kami PNM, keluarga besar PNM dalam memberikan nilai tambah kepada perempuan Indonesia. Tidak itu saja, karena
per hari ini Bu Menteri, sekalian saya laporkan jumlah karyawan PNM ada 48.900 lebih karyawan. Jadi hampir 49.000. Itu berapa persen Pak Catur? 98% mungkin ya. 98% didominasi oleh perempuan lagi Bu Menteri. Perempuan. 40.500 ada di lapangan yang langsung berhadapan dengan para nasabah mekar yang per hari ini ada 7.830.000. Ada 29.000 AO yang direct setiap hari minimal mereka itu bertemu berarti rata-rata 5 kelompok 40 sampai 50 orang perempuan yang menjadi binaan mereka. Itu ada 28.000. Nah, tadi dengan posisi Ibu sebagai AO PNM Mekar, saya, Pak Catur, Pak Gunadi tadi sudah menyampaikan harapan kami kalau memungkinkan setiap bulan Ibu menyapa para AO Mekar di seluruh Indonesia. Memberi semangat, memberi motivasi, dan mungkin memberikan arahan, menambah insight bagaimana mereka mendampingi para perempuan Indonesia yang ada di 34 provinsi. Tidak bijak saya memperpanjang kata, sekali lagi terima kasih sekali khususnya pada Ibu Menteri dan seluruh pejabat serta jajaran di Kementerian PPPA ini. Semoga hari ini menjadi momentum kita menciptakan Indonesia yang lebih baik dan sesuai dengan tagline Indonesia dalam menghadapi pandemi ini, Indonesia sehat, Indonesia kerja, Indonesia maju melalui perempuan Indonesia yang sedang kami dampingi dan biaya ini, sehingga peran masing-masing baik Kementerian PPPA maupun PT PNM Persero bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kata atau mungkin ketidaksopanan dalam kehadiran kami di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia kepada Ibu Bintang Puspayoga, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan juga Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani. Biasanya saya taunya PT PNM gitu aja Pak. Beserta jajarannya, tadi Pak Arief menyampaikan itu memang benar Pak, itu kalau saya bicara mitra ketika saya diberikan amanah oleh Bapak Presiden di kementerian ini, karena ini juga arahan beliau memang membangun jejaring. Itu yang pertama kali kami kunjungi sebelum kementerian lembaga yang lain itu adalah PT PNM. Sampai di sana itu ada suatu kisah yang mungkin sangat kalau saya berpikir itu sampai sekarang saya tidak lupakan. Kenapa demikian? Saya belum fasih kenal saudara saya, keluarga saya di kementerian ini, saya sudah mengunjungi PT PNM. Nah, kenapa saya katakan demikian? Saya masih ingat ketika saya kunjungan ke PT PNM, ketika di lantai bawah itu saya ketemu dengan jajaran semua,
saya ditunggu oleh Bu Erni di lantai kita pertemuan. Saya taunya Bu Erni itu adalah jajaran PNM. Saya baru tahu diskusi, ketika berlangsungnya diskusi, oh berarti itu deputi saya ya. Jadinya keluarga belum saya kenal, saya sudah mendatangi PT PNM. Jadi PNM ini mitra yang ya sangat spesial lah di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Demikian juga teman-teman sesmen, para deputi, demikian juga Kepala Biro yang hadir pada siang hari ini dan terutamanya rekan-rekan yang baik yang ikut secara virtual yang saya banggakan pada siang hari ini tentunya sebagai umat beragama tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan keselamatan, kemudian sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Kemen PPA demikian juga dengan PT PNM yang kita lakukan baik secara tatap muka, kemudian juga kita secara virtual dengan tentunya mentaati protokol kesehatan. Pada siang hari ini saya sekali lagi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tadi juga Pak Arief sudah menyampaikan ini adalah bagian dari seremonial atau formal yang legalitas yang harus kita lakukan, tapi kerja-kerja nyata kontribusi daripada PT PNM kepada kami di kementerian ini sudah kita implementasikan di lapangan dari awal ya, akhir tahun 2019 kita sudah di penghujung timur Indonesia di Soe, kemudian di penghujung barat Indonesia itu di Aceh, dan di tengah-tengah itu ada Bali, itu kita sudah kunjungi di akhir tahun 2019. Nah, pada kesempatan ini mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal penekanan yang ingin kita sampaikan kenapa pentingnya penandatanganan yang MOU yang kita lakukan pada siang hari ini. Nah, kita sangat memahami sekali apa yang sudah tertuang baik itu dalam pembukaan dan batang tubuh daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia ini menjamin perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah tanah air ya, seluruh tumpah tanah air Indonesia. Tapi kenyataannya kita melihat implementasi di lapangan dalam hal memberikan perlindungan tersebut, realita yang terjadi masih banyak kendala-kendala di mana kita melihat masih banyak kesenjangan yang kita lihat di masyarakat terutama dalam hal proses penerimaan daripada pembangunan itu sendiri karena masih ada kelompok-kelompok yang termarginalkan itu adalah terutamanya perempuan dan anak. Tapi ketika kita melihat dari populasi daripada penduduk Indonesia, kita melihat perempuan itu adalah setengah dari penduduk Indonesia. 49,8% adalah perempuan. Demikian juga bagi anak-anak itu 30%-nya ada anak-anak. Sepertiga dari penduduk Indonesia adalah anak-anak. Artinya apa? Bahwa perempuan dan anak adalah sumber daya manusia yang luar biasa yang memang seharusnya dan semestinya kita berdayakan dan kita lindungi sehingga mereka bisa berperan aktif dalam setiap pembangunan di tanah air ini. Sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama untuk mencapai Indonesia maju itu bisa peran aktif daripada para perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya melihat salah satu prioritas utama daripada program pemerintah itu kan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, dari sanalah Bapak Presiden menugaskan kepada kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini ada 5 isu prioritas yang diberikan Bapak Presiden kepada kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Yang pertama itu adalah pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan, kemudian peran ibu dan keluarga di dalam pengasuhan dan pendidikan, kemudian yang ketiga itu adalah penurunan angka kekerasan baik itu terhadap perempuan maupun anak, kemudian ada penurunan pekerja anak dan menurunkan daripada perkawinan anak. Kalau kita melihat daripada 5 isu ini,
tentu kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari 5 arahan Bapak Presiden ini tidak bisa kami bekerja sendiri tanpa kami bergandengan tangan dengan semua stakeholder yang ada. Karena kita melihat isu-isu berkaitan dengan perempuan dan anak ini adalah isu yang sangat kompleks dan multisektoral. Yang artinya apa? Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk pada hari ini kita melaksanakan kerjasama dengan PT PNM untuk bagaimana kita bisa memberdayakan, salah satunya kalau saya melihat itu berkaitan dengan arahan yang pertama Bapak Presiden dalam peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan. Tapi saya melihat dari 5 isu ini, itu hulunya itu adalah pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan. Karena berkaitan dengan pekerja anak, perkawinan anak, kemudian kekerasan tidak terlepas daripada faktor ekonomi. Makanya kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya Pak Arief beserta jajaran teman-teman yang ada di PT PNM, luar biasa di tengah situasi yang sulit ini bisa terus berbuat untuk mendampingi para perempuan-perempuan prasejahtera yang ada di seluruh Seantero Nusantara ini. Bukannya menurun, kalau di awal dulu di Februari ya Pak Arief ya, Februari gitu saya melihat perkembangan kita PNM didampingi nasabah PNM melalui program mekarnya itu ada kurang lebih 6,5 juta, tapi ketika ada pandemi itu kita mendapatkan update bahwa sampai 4,5 juta, tapi luar biasa perkembangan yang cukup bagus di tengah yang situasi yang sulit ini pendampingan justru semakin meningkat dapat dilakukan sampai tadi disampaikan itu 7.830.000 ya para perempuan prasejahtera yang didampingi. Nah berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan Bapak Arief beserta jajaran perlu kami sampaikan memang kami di kementerian ini kami sampaikan kepada teman-teman kami di jajaran Kemen PPA kita akan fokus. Fokusnya apa? Kita akan memberdayakan selain perempuan prasejahtera yang kami PR-nya kami merasa beban sudah diringankan, sudah dihandle oleh PT PNM, itu ke depan juga kita akan memberdayakan perempuan penyintas. Apakah dia penyintas korban kekerasan, demikian juga penyintas korban bencana. Nah nanti kalau penyintas korban bencana kita melihat Ibu Mensos ini luar biasa semangatnya, nanti kami akan intens bicarakan lagi dengan Bu Mensos. Demikian juga kami akan memberdayakan perempuan kepala keluarga. Di seluruh Indonesia itu hampir 19 juta juga ada perempuan kepala keluarga yang perlu konsen kita penuh untuk memberdayakan perempuan kepala keluarga ini. Nah baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi juga saya menyampaikan terima kasih Pak Arief kalau kami diberikan kesempatan bisa ketemu AO, kita bisa diskusi langsung, mendengarkan apa permasalahan daripada para nasabah pendampingan AO ini, mungkin saya akan lebih memperkaya saya selaku menteri di Kementerian PPA ini yang mendapatkan amanah untuk pemberdayaan perempuan. Nah sekali pada siang hari ini mungkin tidak lupa juga kalau hari ini ada para AO yang ikut di dalam virtual kita di ruang ini, kalau ada AO, saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dari beberapa titik sebelum pandemi kita turun, kita banyak bisa diskusi dengan para AO, bagaimana para perjuangan anak-anak yang tergabung ya di AO ini itu luar biasa. Bagaimana mereka mendampingi para nasabah baik penjangkauan kemudian pendampingannya, tidak semua dari yang kata anak-anak AO kalau nasabah itu dia ngitung uang pinter tapi baca tulis tidak bisa. Nah itu juga luar biasa upaya-upaya mereka tidak hanya mendampingi di bidang usaha saja tapi bagaimana mendampingi ibu-ibu yang tadi tidak bisa baca tulis bisa menjadi baca tulis. Nah kemarin juga yang kita akan tanda tangani hari ini salah satunya bagaimana AO-AO yang miliknya PT PNM, ya kalau kami di kementerian ini kami betul-betul tidak punya kaki tangan. Kalau seperti Kemensos dia punya Peksos.
BKKBN punya PLKB di tingkat grassroots-nya. Kalau kami tidak punya kaki tangan, syukur alhamdulillah ya Tuhan memperkenalkan kita, terutama kami kenal PT PNM yang ada AO yang sudah membuka pintu selebar-lebarnya bahwa AO itu mungkin pundak kanannya tugasnya untuk bagaimana pendampingan nasabah, kemudian untuk mempertanggungjawabkan tugasnya di PT PNM, tapi pundak kirinya sudah diizinkan dari Dirut untuk bisa membantu kami mensosialisasikan program-program berkaitan dengan 5 isu prioritas arahan Bapak Presiden kepada ibu-ibu para nasabah yang sampai hari ini sudah tergabung 7.830.000. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan harapan kita semua tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Arief, penandatanganan MOU ini saya yakin dan percaya tidak hanya sekedar menjadi dokumen, tapi bagaimana komitmen dan tanggung jawab kita bersama untuk mengimplementasikan MOU yang kita tandatangani pada hari ini untuk bisa memberikan pemberdayaan kepada perempuan-perempuan, demikian juga memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak yang ada di seluruh Indonesia ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami tunggu kerja-kerja nyatanya yang selama ini sudah implementasi nyata yang sudah kita wujudkan di beberapa daerah selama kita kunjungan. Mudah-mudahan MOU ini memperkuat lagi kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PT PNM Persero. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kiranya juga kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mohon berkenan kepada Ibu Bintang Puspayoga untuk tetap di tempat dan kami mengundang Bapak Arief Mulyadi selaku Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani untuk maju ke depan. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PT Permodalan Nasional Madani. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Kami persilakan kepada teman-teman dari Humas untuk mengabadikan momen ini. Kepada Ibu Bintang dan Bapak Arief, boleh ditunjukkan nota kesepahamannya untuk diabadikan. Ya, 1. Baik. Selanjutnya adalah penyerahan plakat dari Kementerian PPPA kepada PT Permodalan Nasional Madani. Silakan kepada teman-teman Humas untuk mengabadikan. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari PT PNM kepada Kemen PPPA. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk tetap di tempat. Selanjutnya foto bersama. Demi menerapkan protokol kesehatan, kami akan membagi 2 sesi. Pertama, kami undang para pejabat eselon 1 di lingkungan Kemen PPPA beserta staf khusus Menteri untuk melakukan foto bersama di depan. Silakan Bapak Ibu.
Kami harapkan untuk pengambilan foto tetap berjarak dan memperhatikan protokol kesehatan. Kami harapkan kepada para jajaran direksi PT PNM untuk melakukan foto bersama. Cek. Silakan kepada teman-teman humas untuk mengabadikan momen ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Tidak lupa juga kami sambut dan ucapkan terima kasih atas kehadiran online pada siang hari ini, Komisaris Utama PT PNM, Bapak Ruli Indrawan, Komisaris Independen, Ibu Media Indreswari, dan Komisaris Independen, Ibu Veronica Kolondan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Demikian telah kita ikuti. Demikian telah kita ikuti rangkaian acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PPPA dengan PT Permodalan Nasional Madani. Semoga dengan ditandatangannya nota kesepahaman ini ke depannya dapat memberi manfaat bagi perempuan Indonesia. Akhir kata dari saya selaku pembawa acara, mewakili penyelenggara acara, mohon maaf bila ada kekhilafan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.